تيسير الأسرار الفاتحة. Al-Fatihah. Yang kedua untuk Pak Mansah ya. Sekarang masuk ICU ya, di Mitra Medika. Ya, kita doakan lagi mudah-mudahan Allah SWT memberi kesabaran yang akan disediakan penyakit. Amin. Maka kita Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah untuk Badiah Qurratul Ain. Qurratul Ain, Badiah Qurratul Ain. Sakit juga, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Maka kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Qadal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Ya syafi'al amrad, ya syafi'al amrad, ya syafi'al ashfi mardana, yushfi marda al-mansab wa baliya qurrat a'yun. Nas'alullah al-'azim rabbana al-'azim an yashfiyahuma. Nas'alullah al-'azim rabbana al-'azim an yashfiyahuma. Nas'alullah al-'azim rabbana al-'azim an yashfiya shifaan wasi'an wa la ilaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya ma'asar subuh rahimakumullah. Ya saimin dan saimat yang semuanya mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh Ramadan ini subuh yang ke-18 kita dipertemukan kembali di masjid dalam Muttaqin untuk melanjutkan kajian subuh Ramadan tentang daripada keutamaan dan kemuliaan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Baik, kita tambah lagi hadis tentang kemuliaan Nabi. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari mengeluarkan sebuah hadis dari sahabat bernama Anas radhiyallahu anhu. Ya, Anas bin Malik. Nah, Anas berkata, Sami'a Abdullah bin Salam bi maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil ardi yakhtarifu. Abdullah bin Salam, ada seorang sahabat nama Abdullah bin Salam. Dia bilang, aku telah mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan ia berada di kebun. Jadi Abdullah bin Salam ini mendengar berita Nabi datang, posisi dia ada di kebun. Kerana Nabi ini memang ditunggu oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini kan orang Yahudi. Orang Yahudi yang termasuk cemburu dengan kitab Taurat. Dia punya kitab. Jadi pemuka orang Madinah, orang-orang Yahudi itu punya kitab. Kitab itulah di bawahnya.
Dan mereka sudah lama tinggal di Madinah. Dan berita kedatangan Nabi ini pun sudah disebutkan di dalam Taurat, ya, bahwa yang hijrah ini nanti dia akan datang ke tempat yang banyak pohon kurma. Tidak adalah tempat kota yang banyak pohon kurma kecuali Madinah, untuk di daerah Jazirah Arab tu. Arab tu Arab Saudi. Ya, Mekah, Madinah tu masa Arab Saudi, termasuk Yaman. Nah, yang paling banyak kebun kurma yang Madinah. Nah, maka berita Nabi dia datang, dia dengar. Kerana berita Nabi sudah sampai kepadanya yang mengaku seorang Nabi. Maka Abu Bisawar mengatakan, waktu Nabi datang, posisi aku berada di kebun. Ya, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Nah, Nabi pun datang di Madinah. Berangkatlah dia. Dia masuklah kota Madinah. Inni as'aluka an thalathin. Aku akan bertanya kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, tentang 3 hal. Ya, 3 hal. La ya'lamuhunna illa Nabi. 3 hal ini tak bisa menjawabnya kecuali seorang Nabi. Nah, jadi mau dites lah, ya, kerana dia sudah biasa baca Taurat, ciri-ciri Nabi sudah dipelajari. Dia tes Nabi 3 macam. Kalau dia sejawab, Nabi lah dia. Gitu. Ya. Biasa begitu. Nabi-Nabi itu ditanya begitu untuk membuktikan kebenaran bahwa dia seorang utusan Allah. Nah, fama awwalu asyratis sa'ah. Yang pertama dia tanya Nabi, ketemu Nabi tanya. Nah, apa tanda-tandanya hari kiamat? Baik kan? Wa ma awwalu ta'ami ahli jannah. Dan apa pertama kali santapan hidangan ahli surga? Makan apa maksud? Yang ketiga, wa ma yaz'al waladu ila abihi atau ila ummi. Apa sebab anak tu lahir ada ikut bapa laki-laki, ada ikut ibu perempuan? Artinya kenapa anak bisa lahir laki-laki atau perempuan? Rumit ni kan? Yang dua sih mungkin barang kita, tapi kan rumit ni. Ini ilmu medis ni. Kok anak laki-laki ada perempuan? Kalau dia biasanya lahir tu mirip-mirip lagi, ya. Kok tak mirip bapa, mirip ibu wajah itu. Tapi kalau ini jelas laki-laki perempuan. Qala akhbarani bihinna Jibril anifan. Nah, Nabi bilang, waktu kau bertanya, kata Nabi bilang, barusan Jibril yang bisikkan aku ni. Ya, itu Nabi bisikkan Jibril. Kalau kita, mohon maaf, boleh jadi syaitan. Itu banyak orang-orang yang sesat sekarang tu dibisikkan, sangkanya malaikat, padahal syaitan. Hati-hati ni pengamal zikir ni, jangan ikut perasaan. Banyak bisik-bisik tak betul tu. Makanya siapa yang ada gangguan begitu, ada bisik-bisikan, kita punya guru. Guru itu mursyid kita banyak dialog. Kita mudzakarah. Ya. Kok Nabi tak dikhawatirkan dari awal sudah dijaga, kerana dia maksum. Maksum apa? Terjaga dari hal yang haram, bahkan yang makruh. Gangguan-gangguan gaib pun tak berani ganggu Nabi Muhammad SAW. Syaitan pun tunduk dengan Nabi. Kita tak. Kita ni tunduk sama syaitan. Makanya perlu seorang yang mengerti. Nah, kemudian kata Nabi, baru saja Jibril bisik dengan aku. Ammal awwalu asyratis sa'ah fanaru tahsyurun nasu minal masyriq ila maghrib. Nah, adapun yang pertama tanda-tanda datangnya kiamat, dia bilang apa? Fanaru tahsyurun nasu ila masyriq ila maghrib. Maka akan ada api yang menggiring dari mulai timur sampai ke barat. Jadi akhir zaman nanti api menggiring timur sampai ke barat. Apa tu? Peperangan demi peperangan akan terjadi terus. Jadi akhir zaman ini tak putus perang ni. Terus dari barat sampai ke, dari timur sampai ke barat. Nanti tak selesai kita tak tahu sampai kapan ni perang selesai. Nah, berarti tanda-tanda sudah ada.
pembunuhan, peperangan. Ya. Kemudian kata Nabi yang kedua, wa amma awal ta'ami ya'kul ahlul jannati fasyadatu kabilil hud. Adapun yang kedua kata Nabi, pertama kali santapan makanan ahli surga yakni hati ikan. Hati ikan. Ikan laut kan ada hatinya. Itulah santapan ahli surga. Walaupun orang itu tak suka makan ikan, pasti suka dia. Makanya sebelum makan hati ikan di sana, makan sekarang. Ya, saya gitu, sama guru saya gitu. Ada hadis kata Nabi bilang ahli surga, hadis yang lain, ahli surga makan daging burung. Saya punya kau beli daging burung merpati, goreng, makanlah. Dia bilang apa? Sebelum makan di sana, makan sekarang. Ya. Jadi hati ikan. Berarti hati ikan ini bagus. Tak ada masalah ya hati ikan. Kena ada dalam hadis. Jadi kalau makan ahli surga itu semua makannya baik-baik. Nah kemudian wa idza sabaqa ma'u rajul ma'an mar'atu nuzi'al walad. Wa idza sabaqa al-ma'ul mar'a nuzi'an. Nah, apabila air daripada laki-laki mendahului air perempuan, maka lahir anak laki-laki. Dan apabila air perempuan mendahului air laki-laki, maka lahir anak perempuan. Artinya sperma yang mana keluar duluan. Ini Nabi yang diberi. Nabi beritahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Yang mana keluar duluan itu yang dominan. Paham tak ni? Udah, abang tak faham soal. Pokok begitu pun tak tahu kan? Nah, cuma mereka bertanya tentang mukjizat Nabi. Tahu tak yang begini? Tahu Nabi. Nabi diberitahu oleh Allah. Nah, makanya kalau lahir laki-laki berarti sperma suami yang keluar duluan. Ya, kalau perempuan sebaliknya. Itu ya. Ya, itu Nabi beritahu berdasarkan wahyu. Makanya Nabi ini kan tak ngomong wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia bicara Muhammad itu menurut hawa nafsu. Tapi sebenarnya hakikatnya wahyu diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah dia mendapatkan jawaban dari Nabi SAW, Abdullah bin Salam ini pun langsung bicara depan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Langsung dia syahadat, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya engkau utusan Allah. Gitu ya syahadatnya, sering sampaikan. Kalau kita syahadat di depan ulama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, tapi sahabat depan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, sesungguhnya engkau utusan Allah. Udah, Islam sudah sah sebagai muslim. Ini orang Yahudi ini yang diberi hidayah, dia baca Taurat, dia memuji kenabian tadi dan tanda-tandanya ada dalam Taurat. Kalau orang Yahudi jujur, semuanya Islam pasti. Dia tak bisa memungkiri kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma ego, tahu ego. Keegoan dia itulah anania, keakuannya merasa lebih dari orang lain, merasa suku dia paling mulia. Kerana sebelumnya kan Nabi-Nabi itu Bani Israel. Dia tak mau terima golongan lain. Nah sekarang Abdullah bin Salam ngomong dengan Nabi, ya Rasulullah, innal Yahudi qaumun buhtun. Sesungguhnya orang Yahudi, kaum aku ini suka bohong, suka berdusta. Abdullah bin Salam sendiri yang bilang, kaum aku ini pembohong, kata dia. Wa innahum ya'lamu bi islami. Sesungguhnya mereka, jika dia tahu aku dimasuk Islam, antas'aluhum yabhatuna, dia pasti mendustakan aku. Kalau aku dia tahu aku masuk Islam, dia pasti mendustakan aku. Apa sebab? Walaupun aku ini orang baik. Nah,
Faja'atil yahudu faqala, ya, maka datanglah seorang Yahudi dan berkata, ayyu rajulin Abdullah fikum. Nabi tanya, nah, kata Nabi bersama orang Yahudi yang datang nih, bagaimana pendapat kau tentang Abdullah nih? Abdullah bin Salam tuh. Tentang Abdullah, bagaimana pendapat kau? Khairuna wa badu khairuna, dia ni anak yang baik, anak dari keturunan bapa yang baik. Wa sayyiduna wa banu sayyidina, anak dari dia pemimpin kami dan anak dari pemimpin kami yang baik. Bagus kan jawabnya? Dikenal. Qala ara'aitum in aslama Abdullah bin Salam. Bagaimana pendapat kata Nabi sekarang dia masuk Islam ikut aku? Qalu a'adzallahu min dzalik. Aku berlindung kepada Allah dari hal yang seperti itu. Bayangkan tu. Aku berlindung kepada Allah kalau sampai Abdullah masuk Islam. Faharaja Abdullah faqala. Akhirnya Abdullah pun keluar. Abdullah menampakkan dirinya daripada dia. Dia bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diperkuat lagi depan orang Yahudi. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Faqalu, ramai dia bilang, syarruna wa banu syarrina. Ini orang jahat, anak dari orang yang jahat, kata dia. Setelah dengar syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tu, langsung berubah. Yang tadi memuji-muji, tahu betul yang orang baik, begitu tahu namanya masuk Islam, langsung dia mengatakan ini orang jahat, anak dari orang yang jahat. Qala Abdullah SAW berkata dengan Nabi, hadzal ladzi kuntu akhafu ya Rasulullah. Inilah yang aku takutkan tadi. Inilah sifat orang aku tadi. Jadi paham jamaah ni, Yahudi inilah dia sifatnya. Maka jangan percaya sama Yahudi. Perjanjian berapa banyak dilanggar dengan Nabi Muhammad SAW. Sekarang pun di Palestin itu perjanjian dilanggar-langgar. Kita sudah tak dibom juga masih. Ya. Jadi hadis ini mohon maaf jamaah sekalian, pelajarannya apa bagi kita? Ini termasuk daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu kelebihan Nabi sudah disebutkan di dalam Taurat. Tidak ada alasan bagi orang Yahudi ataupun Nasrani yang tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kitab Lu'lu'ul Marjan menyebutkan, tiadalah sekarang ini kata Nabi, ahlul kitab siapapun, Yahudi maupun Nasrani, dan mendengar kedatangan aku dan dia tak beriman dengan aku, hari kiamat minal khasirin, dia termasuk orang yang merugi, kata Rasulullah. Walaupun dia sekarang ahli kitab, bukan yang menyebutkan Allah, menganggap Nabi Isa itu Nabi bukan anak Tuhan, Uzair itu Nabi bukan anak Tuhan, tetap saja kalau tak ikut Nabi Muhammad, rugi dia. Apalagi yang musyrik, yang menyebutkan Allah dengan Nabi Isa dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan orang Yahudi dengan Nabi Muhammad itu biasa, semuanya dijawab Nabi. Ya, semuanya dijawab Nabi. Bahkan yang kemarin tuh, orang pemuda yang sakit, dia bilang Taurat dibacakan oleh ayahnya depan dia, dan di situ disebutkan ciri-cirinya. Dia bilang apa? Ciri-ciri itu ada pada engkau ya Rasulullah. Langsung di Islam. Waktu sakit mau meninggal, segala puji bagi Allah, kata Nabi, yang mengislamkan dia. Masa akhir sakit baru Islam, meninggal. Satu salat loh. Berarti untungnya dia, kata Rasulullah. Kenapa? Begitu masuk Islam, bersih, pencucian, tak lama meninggal. Ahlu surga. Ya. Kemudian kejadian di dunia ini, Rasulullah banyak menceritakan, termasuk tadi mengenai hari kiamat. Hari kiamat tak akan datang kecuali api menyebar daripada timur sampai ke barat. Peperangan demi peperangan pasti terjadi. Ya. Dan Nabi mengatakan perang terakhir sama Yahudi. Kan Yahudi ini belum meledak sebenarnya, tapi dah mulai ini kan. Nanti pecah dengan Yahudi. Ya, orang Islam istilahnya
dapat hidayah Allah, bersatu, habis Yahudi. Pohon-pohon pun beritahu, nah orang Yahudi ni bunuh dia. Bersembunyi di mana saja, kecuali satu pohon, pohon Arqad namanya. Dia apa dia melindungi orang Yahudi itu. Pohon Arqad. Pohon yang lain beritahu, nih Israel Yahudi, datang orang Muslim bunuh. Itu peperangan terakhir. Memang Allah biarkan macam ini, menindas orang Palestin dan sebagainya. Tapi titik tertentu ni terakhir habis dia. Ya, kita tak tahu nanti ada keadilan datang, orang yang memimpin umat Islam habis orang Yahudi. Setelah itu baru datang hari kiamat. Dajjal dibunuh. Dajjal itu nanti dari golongan Yahudi. Matanya satu. Mata satu itu bukan mata sebelah, bukan tahu di tengah-tengah sini, bukan. Mata satu itu pandangannya tak betul. Ya, yang salah bilang benar, yang benar dibilang. Jadi tadi siapa punya sifat ini, itu sifat Yahudi. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Dan memang Dajjal kuncinya dari dia. Nanti Dajjal itu datang, orang menganggap dia Nabi. Apa sebab? Apa sebab dengan Nabi? Bisa terbang, bisa datangkan makanan seketika, bisa hidupkan orang mati macam Nabi Isa. Orang yang tak faham, oh ini hebat nih, ini Nabi. Padahal bukan. Yang bisa mandang orang mukmin. Orang mukmin bisa mandang, ini Dajjal. Dia Dajjal. Nah kemudian yang kedua, apa tadi? Mengenai makanan. Berarti Nabi sudah diberitahu di surga nanti makanannya salah satunya daging hati ikan. Nah, ini pun mukjizat. Nanti insya-Allah mudah-mudahan kita masuk surga. Nanti kita makan, kalau kita mau makan, benarkan kata Nabi, dibuktikan nanti. Karena omongan Nabi ini tidak ada istilah kedustaan. Siapa yang ragu dengan ucapan Nabi, cacat imannya. Yang wajib kita ikuti perkataan Nabi dan perbuatan Nabi. Semuanya baik, dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu ciri khas. Tapi apa kegemaran kita di sana itu tinggal menyebutkan kaf dengan nun. Kun baikut jadi. Apa terlintas di hati muncul. Tapi daging ikan, hati ikan ini satu kelebihan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Nah kemudian yang ketiga tentang anak lahir. Ini ilmu medis dan saat dia belajar. Nabi bukan seorang doktor, tetapi Nabi langsung diberi Allah petunjuk. Tanya doktor, suruh buktikan benar tak ini. Dia pun bingung kali. Ya kan? Kerana ini adalah sifatnya mukjizat. Nah kemudian yang terakhir dari hadis ini bahwasanya hati-hati bersifat dengan sifat orang Yahudi. Kita tak akan jadi orang Yahudi. Tak boleh ya, kau ni Yahudi lah. Jangan. Sifat kau ni seperti sifat orang Yahudi. Boleh tak sih? Biar dia sadar. Biasa orang beramal ni Yahudi kau ni tak boleh. Kita jangan jadi Yahudi, tak boleh. Sifat itulah yang kita takutkan. Tatkala orang itu benar, ya, tatkala orang itu benar, jangan sampai kebenaran itu hilang gara-gara satu kesalahan yang kita tak senang. Abdullah bin Salam, apa kesalahannya? Tak ada. Dia cuma masuk Islam je. Asalnya orang baik, dia kenal baik, bapaknya baik, keturunan yang baik. Tapi kena tak cocok dengan hati dia, dia tak senang orang masuk Islam, langsung berubah jadi orang jelek menurut pandangan dia. Nah kita ni macam mana? Kita kumpul sama orang itu biasa berbuat kebaikan, tapi tatkala satu kesalahan dia lakukan, ingat jangan sampai kebaikan yang banyak itu hilang. Siapa yang begini, sifat itu kita ambil. Nah, makanya kita kenal orang yang pernah buat baik, sekali kesalahan tak apa-apa. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia tersadar. Tapi jangan satu ini yang dipegang ni sampai kita buat mati. Nah, makanya waktu mayat meninggal tu, kan anak saya tu, kan ada penyaksian. Isyhadu ala anna hadzal mayyit min ahlil khair. Saksikanlah ini mayat orang baik. Saya ditanya sama orang, Ustaz, ini orang ni belum tentu orang baik. Kenapa kita saksikan? Saya bilang jadilah saksi yang baik. Ya. Siapa orang tak berdosa? Mana? Siapa yang tak pernah bersalah? Semua bersalah. Tapi kita disuruh saksi, orang ini pasti pernah buat baik ataupun pernah bahkan
penuh dengan kejahatan. Yang baik itulah yang kita saksikan. Itu dia. Saya tahu gitu. Maka saya bilang, saya ikut Imam Syafi'i. Guru saya Imam Syafi'i. Kitab ni kita bisa pakai kitab Imam Syafi'i. Kau kenapa? Kerana dia punya akhlak yang mulia. Dia bilang, Imam Syafi'i, kalau ada orang pernah berbuat kebaikan, aku mandang sekali saja. Itu yang aku pegang. Aku tak pandang yang lain. Kan hebat Imam Syafi'i. Itulah ulama berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita ambil pelajaran dari ini. Jangan memakai sifat itu. Ya, kasihan orang berbuat kebaikan banyak hilang. Apa pepatah nama tu? Gara-gara nila setitik habis air susu sebelanga. Ayang apa? Air susu sebelanga tu habis jadi tak ada nilainya. Kenapa? Nila setitik masuk ke dalam. Kalau saya cinta semut sampah masuk ke madu, madu tetap utuh bagi saya. Madu tetap madu, sampah tak berpengaruh dia. Saya pakai pepatah itu. Manis ni masih ada, walaupun masuk sampah jadi, walaupun masuk najis. Ya, madu masuk najis buang enggak? Madu kalau yang kental nempel ya, buang atasnya. Bubur, nasi masuk najis. Saya pernah makan sama kawan saya. Makan di warung Tegal. Makan di warung Tegal. Makan ya, tiba-tiba kotoran cicak di piringnya. Dia bilang, sama nih Pak Ustaz. Saya bilang nasi, bukan jadi satu. Ya kan? Ambil atasnya buang. Bawahnya masih boleh makan. Ayo makan. Oh, tidak bisa Ustaz. Bisa makan. Mubazir yang namanya. Kita kan belajar ilmu fikih. Kalau benda padat masuk najis, dia tak menyatu. Buang yang kena najis, sisanya suci. Itu. Madu Arab tu Pak, itu kau diginikan tak jatuh dia. Maka masuk najis jangan dibuang begini. Tapi kalau madu Pontianak, habis ada buang lah betul. Saya kalau tengok madu Yaman tu, waduh, kental sekali dia. Benda padat kental dia tidak menyatu. Bubur juga begitu. Macam mana? Ini kaedah fikih ni. Balik fikih bagi. Makan bubur. Masuk kotoran cicak. Makan ke buang? Makan ke buang? Buang ke makan? Ada kaedah fikihnya tu ada. Kaedah fikihnya ada. Jadi makanan bubur itu caranya melihatnya kita ambil dengan sendok. Kalau kita ambil dengan sendok kembali merata permukaannya berarti menyatu dengan kotoran. Paham tak ni? Tapi kalau diambil dengan sendok permukaannya masih berlubang berarti padat. Cukup ambil bagian najis, sisanya boleh makan. Itu kaedah fikih seperti itu. Tapi saya yakinlah Bapak Ibu kalau sebetulnya tidak habislah buang itu. Ini kita kan gaji fikir. Ya. Baik, sekali itu mudah-mudahan dapat dipahami hikmah daripada mukjizat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan boleh? Satu atau dua? Silakan. Tak ada. Waktu sudah habis, cuma saya ni. Ya. Tak. Tak apa, tengah. Mengenai perang akhir zaman itu, kalau kita lihat dengan sekarang ini, kan sebenarnya dua negara ya, Amerika dengan Israel. Ya. Negara-negara yang lain itu kan sebenarnya musuh Yahudi ya. Ya. Jerman, Inggris, mereka membantu karena membantu Amerika. Dan mereka yang berarti perang zaman itu termasuk sekarang yang besar kan Cina. Ya. Cina, Rusia. Ya. Berarti nanti semua melawan Yahudi.
Ya. Itu susah diprediksi, tapi yang jelas dalam hadis kerusakan akhir zaman itu puncaknya dari Yahudi. Nah, ternyata benar. Selama kita hidup ini, sebelum sekarang nih, dari kita sekolah dulu kan, memang tak selesai usaha Yahudi ini. Dari tahun 68, dari 68 sedikit ngambil negeri orang, akhir diakui orang setempat tersisi, tinggal berapa persen ya, yang lain dikuasai pemerintah kan. Nah, kemudian lagi dia didukung oleh Amerika, semakin kuat ya, semakin kuat. Nah, kita tidak tahu ke depan macam mana. Sekarang China memang muncul di negara yang kuat. Nah, kita belum tahu nih sepak terjang politik dunia nanti ke depan, wallahu alam, saya pun tak faham. Ya, apakah semua nanti bersatu memerangi Yahudi atau ada trik-trik politik yang lain, kita tidak tahu. Yang jelas kerusakan muka bumi ini semuanya masalah politik. Masalah politik, masalah kekuasaan. Kata Nabi, fitnah dunia itu kekuasaan. Kalian, kata Nabi, nanti seperti buih di laut. Buih. Apakah kami sedikit ya Rasulullah? Kalian banyak. Buih kan banyak di laut. Nah, cuman kalian tidak bisa buat apa-apa. Karena buih di laut itu mengikuti ombak. Kemana arah ombak, buih ikut. Berarti buih itu lemah kok dihadapkan dengan ombak. Nah, jadi kita apa? Kalian akan dikendalikan. Kalian akan digerogoti musuh-musuh kalian. Seperti kita ini santapan mereka. Kenapa? Nah, waktu itu kalian kena dua penyakit. Penyakitnya dua. Kata Nabi bilang, hubbud dunia. Pertama, berebut tentang dunia. Politik itu dunia, Pak. Merebut kuasa. Saddam Hussein, dia binasa dikeroyok, kena ngambil Kuwait. Itu masalahnya. Dia itu termasuk pejuang sejati, artinya berani melawan Amerika kan. Dia orangnya tidak bagus, tapi paling tidak bukan pengkhianat. Cuma dia tamak sikit. Kuwait pun mau diambil. Nah, akhirnya kena keroyok dia. Jadi semuanya itu, mohon maaf, karena masalah dunia kekuasaan. Nah, hukum dunia. Yang keduanya, takut mati. Istilahnya apa? Apa namanya takut mati ini? Wahan. Wahan. Yang kedua, kalian wahan, kata Nabi, takut mati. Jadi penyakit kita nanti lemah akhir zaman, berebut tentang dunia dan takut mati. Takut mati itu kena akhirat aja. Kekuatan imannya lemah. Nah, itulah menyebabkan kita jadi lemah. Jadi cerita dunia ini, politik ini tetap sampai akhir zaman nanti, sampai musnah nanti seperti itulah. Tapi nanti terakhir kita akan diselamatkan yang namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dari keturunan Nabi Muhammad SAW, dari Hasan. Dia dan nanti orang membawa keadilan di muka bumi terakhir nanti insyaAllah. Tapi itu kita tidak tahu kapan dia muncul. Bagaimanapun imam yang adil pasti muncul untuk membetulkan kembali tatanan hidup ini kembali kepada jalan Allah SWT. Itu tak lama, cuma 40 tahun. Dia datang membetulkan 40 tahun. Setelah itu kiamat. Nah, orang mukmin dimatikan. Nah, nanti dia ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan datang membunuh babi. Artinya apa? Tetap babi itu haram, kena merusak. Yang kedua, mematahkan salib, kembali kepada la ilaha illallah. Karena orang banyak menyebutkan dia menjadi anak Tuhan. Nah, maka dia kembalikan kepada tauhid la ilaha illallah. Itu tugasnya, tak ada lain. Nah, jadi supaya kita ini tidak terjerat fitnah akhir zaman, betulkan iman, ibadah istiqamah. Apapun yang terjadi, insyaAllah kita akan lurus di jalan Allah SWT. Yang berat fitnah akhir zaman ini cerita dunia, yang kekuasaan, politik. Yang buat hancur rumah ini politik lah. Politik itu jahat. Nah, makanya cari pemimpin yang ada iman, insyaAllah tidak jahat dia. Kalau tak ada iman, jahat pasti. Ya, cerita dunia ini. Wallahu a'lam. Sekian cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbana a'tarabna bi annana